Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, ini saya sampaikan uraian dari Dr. A.S. Harjo Subroto dengan judul Menghadapi Stres. Saudara-saudara yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencegah stres ditinjau dari segi kesehatan dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita akan mengupas pengertian apa stres itu. Stres menurut ilmu kesehatan adalah gangguan jiwa, gangguan mental dan fisik karena adanya rangsangan dari luar yang merusak. Ciri-cirinya stres: satu, hidup yang kurang santai, selalu cemas dan gelisah menghadapi masa depan, serta emosional. Yang kedua, kurang mampu memecahkan sesuatu masalah yang harus diselesaikan secara tuntas. Penyebab stres: satu, lingkungan hidup yang kurang bersahabat. Contohnya kehidupan di kota-kota besar yang selalu dikejar-kejar oleh bermacam-macam masalah dan keadaan. Yang kedua, tekanan dari lingkungan kerja. Yang ketiga, rumah tangga yang kurang harmonis. Itu contoh-contohnya. Yang kedua, penyebab stres itu adalah kurangnya keterampilan di dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Gejala-gejalanya itu adalah yang pertama berupa gejala-gejala kejiwaan, yaitu menyebabkan rasa cemas, rasa yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian lebih lanjut, kepala menjadi pusing, sukar tidur, mudah tersinggung. Akhirnya kemampuan prestasi kerjanya menjadi menurun. Gejala stres yang kedua kemudian berupa gejala badaniah, yaitu badan rasa lesu, mudah capek, mudah gelisah, akhirnya gemetar dan selalu berdebar-debar, tangan selalu bergemetar. Kemudian peredaran darah pada lambung menjadi kurang sempurna, daya tahan lambung menurun, dinding lambung dapat menjadi luka. Lalu kecemasan menyebabkan tekanan darahnya naik. Hal ini kalau terjadi berulang-ulang akan menjadi penderita atau penyandang tekanan darah tinggi atau hipertensi, sehingga terjadi gangguan jantung. Yang ketiga, akhirnya orang yang menderita stres dapat mengganggu ketenteraman orang-orang di sekitarnya. Cara mencegah stres dari segi kesehatan: satu, usahakanlah hidup yang sehat dan teratur. Umpamanya mengenai lamanya tidur. Umpamanya menurut teori Amerika, lamanya tidur adalah 7 jam terus
menerus. Menurut teori Spanyol, lamanya tidur 7 jam dibagi siang dan malam. Yang kedua, dengan berolahragalah yang cukup, tetapi janganlah berlebihan. Yang ketiga, buatlah lingkungan hidup itu bersahabat. Rumahnya, tetangganya, dan orang-orang sekampungnya. Yang keempat, tingkatkan keterampilan atau kemampuan bidang pekerjaan sendiri-sendiri. Yang kelima, kalau ada masalah, hendaknya segera diselesaikan secara tuntas, janganlah ditunda-tunda, apalagi mencoba untuk melupakannya. Cara mengatasi masalah. 1. Tindakan pertama, menganalisa masalah secara cermat, secara teliti, secara sabar, dan secara jujur. Kemudian teliti kesalahan diri sendiri dahulu, baru kemudian meneliti kesalahannya orang lain. Teliti dan analisa semua faktor yang berkaitan dengan masalah atau musibah yang kita alami. Cara mengatasi masalah yang kedua adalah tindakan kedua, yaitu mencari beberapa alternatif untuk pemecahannya. Cara mengatasi masalah yang ketiga, lalu pilihlah alternatif yang terbaik. Bila gagal, dicoba dengan alternatif yang lain lagi, dan seterusnya. Cara mencegah stres dari segi agama. Yang pertama, memperkuat iman kita. Ini dalam surat 95 ayatnya 6. Kemudian surat 23 ayat 1 sampai 4. Iman yang kuat akan menimbulkan percaya pada diri sendiri yang kuat. Percaya pada diri sendiri yang kuat akan dapat mengatasi gangguan atau rangsangan negatif dari luar. Cara mencegah stres dari segi agama yang kedua, selalu memohon bimbingan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diajarkan di dalam surat Al-Fatihah ayat 4 sampai dengan ayat 7. Dalam memohon secara ikhlas, salat dan ikhlas atau salat yang ikhlas, salat yang khusyuk dan ikhlas itu merupakan rekreasi rohani. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa pada dasarnya menahan diri, melatih mental. Yang keempat, sedekah dengan ikhlas. Sedekah yang ikhlas akan dapat menimbulkan rasa senang di dalam
jiwa kita, sebab merasa dirinya mempunyai arti bagi orang lain. Hal ini dapat memperkuat jiwa sendiri, dan sebenarnya jiwa sendirilah yang mendapatkan keuntungan dengan memberikan sedekah secara Islam, secara ikhlas. Yang kelima, sabar bila ditimpa musibah. Al-Baqarah 153 sampai dengan 157. Yang dimaksud sabar yaitu sabar dalam menganalisa masalah atau musibah dari Allah Ta'ala. Jangan dialihkan. Sabar jangan diartikan narimo dalam bahasa Jawa. Sabar ada 3 macam, yaitu T3 atau 3T, yaitu taat, tekun, dan teguh. Inilah intinya sabar. Demikianlah sekelumit pengetahuan tentang menghadapi stres yang dewasa ini banyak melanda manusia di seluruh dunia. Segala sesuatu yang benar adalah milik Allah Ta'ala semata, sedangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam uraian ini adalah datangnya dari diri saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah risalah dari Dr. A.S. Harjo Subroto dengan judul Menghadapi Stres. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.